Saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan, sambil juga kita angkat satu nyanyian. Yang kusembah hanya Yesus, Kau satu-satunya Allah kami, Kau sumber kekuatan kami. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau kusembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Ini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang beri damai, yang beri damai hanya Yesus, yang beri kuat hanya Yesus, hanya Yesus, yang beri Roh-Nya hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau kusembah, Kau kusembah, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Mari saudara kita bangkit berdiri. Sekali lagi katakan, yang beri damai, yang beri damai hanya Yesus, yang beri kuat hanya Yesus, yang beri Roh-Nya hanya Yesus. Katakan saudara, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus,
Sekali lagi saudara. Oh Yesus, Yesus, Kau Allahku. Amin. Yesus, Engkau Tuhanku, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Kau ku sembah. Yesus, Kau ku sembah. Curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhan. Mari saudara sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Kini aku menyembah. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang lain yang kami sembah, hanya Engkau satu-satunya bagi kami. Tidak ada banyak jalan menuju surga, hanya Yesuslah satu-satunya jalan. Karena itu kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kami puji dan sembah Engkau. Kami ada oleh karena Engkau ada. Kami bisa karena Engkau yang memampukan, ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya semua kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, segala pekerjaan setan, kuasa iblis, roh jahat yang mengganggu, mencoba mengambil alih pandangan pikiran kami kepada Tuhan, kepada firman Allah, kami ikat semuanya, kami patahkan kuasanya. Dalam nama Yesus, pergi engkau keluar, tinggalkan kami. Darah Tuhan Yesus menyucikan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Puji Tuhan. Hari ini saya mau berbicara tentang uang. Uang. Ini tidak mudah sebab banyak kali kita jarang mau bicara tentang uang. Karena uang ini dibutuhkan semua orang. Yang besar, yang kecil, yang dewasa, ya. Semua hamba Tuhan, gereja ataupun apa, butuh uang. Uang ini tidak bisa dipisahkan dari manusia. Semua butuh uang. Tapi apa kata Alkitab tentang uang? Ya, semua kita mau punya uang. Tapi apa kata Alkitab tentang uang? Ya, hari ini temanya menjadi hamba uang. Itu salah satu keadaan manusia akhir zaman. Menjadi hamba uang. Budaknya uang. Pilihan di tangan saudara. Tuhan Yesus atau Mammon. Itu pada akhirnya. Ya. Kita berada di zaman akhir. Maka di zaman akhir ini Alkitab menceritakan manusia menjadi hamba uang.
mencintai diri sendiri. Ya, tidak memperdulikan ibadah, tidak memperdulikan orang tua. Ya, orang tua yang harus dihormati. Itu banyak kali anak-anak berlaku tidak hormat kepada orang tua. Ya. Mari kita perhatikan apa kata 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ada masa yang sangat sukar. Ini bukan manusia susah cari makan. Ya. Tapi masa yang sukar ini adalah masa seperti yang dikatakan oleh surat Timotius ini. Lanjut dibaca. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia mencintai diri, menjadi hamba uang. Terus mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya. Mereka akan menjadi pengfitnah. Ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Ya. Tidak mempedulikan agama. Tidak mengindahkan ibadah yang rohani itu apa? Ya, sekarang saya butuh yang jasmani dulu. Pekerjaan saya dulu. Terus tidak tahu mengasihi. Ya. Tidak mau berdamai. Tidak suka damai, sukanya perang. Sekali musuh tetap musuh sampai paku 4. Artinya mati. Terus suka menjelekkan orang. Menjelekkan orang. Terus tidak dapat mengekang diri. Ya. Garang, tidak suka yang baik. Terus suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Ya. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, perhatikan. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah menjalankan apa? Ibadah. Jangan sampai kita secara lahiriah hadir di gereja, mendengarkan khotbah, tapi kita tidak punya khasiat dari ibadah. Ya, tidak punya khasiat dari kuasa firman Allah. Firman tidak pernah merubah hidup kita. Terus tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Terus jauhilah mereka itu. Banyak orang Kristen tidak mengalami yang namanya kuasa ibadah. Ya, padahal di dalam ibadah itu ada disampaikan firman Allah yang adalah perkataan Allah yang berkuasa. Kalau kita beribadah, perhatikan firman Allah dengan baik, pasti kita akan mengalami kuasa firman, kuasanya ibadah. Ya, tapi kalau kita tidak pernah memperhatikan dengan baik, kapan kita mengalami kuasa ibadah? Kita berada di akhir zaman. Zaman akhir ini zaman gereja. Tidak ada lagi zaman sesudah ini. Kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus, hujan akhir. Itu berlimpah-limpah, berlipat-lipat kali daripada pencurahan Roh Kudus pertama kali di kamar loteng. Ya. Saya ingin menyampaikan kepada saudara isi hati Tuhan buat kita sekalian. Keadaan manusia di akhir zaman ini mengenai jadi hamba uang. Jadi ada pilihan Tuhan kepada kita. Dikatakan tadi mencintai dirinya sendiri. Padahal Tuhan suruh kita apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap akal budi, ya, segenap jiwa. Itu perintah Tuhan. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu ukurannya. Kalau kasih kepada Allah itu segenap hati. Jangan separuh hati, separuh dunia, separuh Allah. Kasihi Tuhan Allahmu segenap hati, segenap jiwa. Kasihilah sesama manusia
seperti engkau cinta dirimu. Tidak ada orang menyiksa dirinya. Orang semua sayang dirinya. Ya, saking sayangnya jangan sampai tersinggung. Ya. Itu perintah Tuhan. Matius 22, baca. Ya. Ayat 36 sampai 40. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu Ya. dengan segenap hatimu, Dengan segenap hati. Ya. dan dengan segenap jiwamu, Segenap jiwa, dan dengan segenap akal segenap budimu. akal budi. Terus hukum yang kedua, Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. ya, Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu Ya. ialah kasihilah Kasihilah sesamamu manusia sesama manusia seperti dirimu sendiri. seperti dirimu sendiri. Tidak ada orang benci dirinya, kecuali orang tidak waras sampai dia bunuh diri. Terus Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat Nah. dan kitab para nabi. jadi kita berada di akhir zaman. Ya, tidak ada zaman lagi sesudah ini. Zaman gereja, zaman Allah Bapa, zaman Allah Anak, zaman Roh Kudus, zaman gereja. Dekat waktu Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Saya sangat percaya melihat situasi, kondisi keadaan dunia, bahwa Tuhan Yesus segera kembali pada kali yang kedua. Itu percakapan melalui WhatsApp saya dengan teman-teman sekolah tadi, masih kecil, remaja, bahwa mereka yang Muslim percaya kita berada di akhir zaman. Saya katakan sama mereka, yes, betul kita ada di zaman akhir. Dekat akhir dari zaman akhir. Saya cuma bisa bicara sedikit kepada mereka, mendekatlah pada Allah. Kasihilah Allah itu, mendekatlah kepada Allah. Cuma itu yang saya bisa sampaikan kepada mereka. Ya, tetapi surat Timotius tadi mengatakan, sesudah mereka begitu mencintai dirinya, mereka menjadi hamba uang, budaknya uang. Hamba uang. Uang itu tidak salah. Uang itu baik. Kita bangun gedung gereja perlu uang. Kita bikin KKR perlu uang. Tapi jangan mengasihi uang dan menjadi hamba uang. Karena orang yang mengasihi mamon, kasihnya Allah tidak ada di dalam dia, kata firman Tuhan. Ya, jadi kita mesti berhati-hati. Termasuk saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala kecil, saya harus berhati-hati dengan uang. Gunakan uang. Ya, memiliki uang. Harus kita berhati-hati. Bicara tentang uang sangat peka. Sebab itu banyak hamba Tuhan menghindari diri untuk bicara tentang uang. Tetapi saya ingin bicara tentang uang di akhir zaman. Jangan sampai pilihan kita salah. Kita memilih uang, kerja, kesibukan kita dibandingkan memilih Tuhan. Karena dunia yang kita lihat sekarang dengan segala kegemilangannya akan lenyap. Alkitab berkata dunia dengan segala kemuliaannya dunia lenyap. Lenyap artinya tidak ada bekas. Surah Yohanes mengatakan bahwa dunia sedang lenyap. Sekarang kita mengalami dunia yang sedang lenyap. Ibarat kapal yang besar sedang tenggelam.
tidak sekaligus tenggelam, tapi sedang tenggelam. Inilah dunia. Karena itu di dunia yang sekarang kita harus menghindari 3 hal ini. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu ada di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Tolong dibaca. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jangan mengasihi dunia dan apa yang di dalam isinya dunia itu. Ya, 3 hal ini. Terus, Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. kalau kita mengasihi dunia, tidak ada kasihnya Bapa. Terus, Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging ya. dan keinginan mata Ya. serta keangkuhan hidup, Nah, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. ya, dan dunia ini sedang lenyap sedang lenyap dengan keinginannya. dengan segala keinginan. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup Nah, selama-lamanya. ini pilihan kita. Melakukan kehendak Bapa akan hidup selama-lamanya. Tinggal tetap. Dunia sedang lenyap. Hindari diri saudara dengan 3 hal ini. Keinginan mata. Mata ini tidak pernah puas. Keinginan daging. Ya. Keangkuhan hidup. Sombong. Semua orang punya bakat sombong. Orang kaya kita katakan dia kaya, dia pasti sombong. Lah orang miskin apa tidak bisa sombong? Sama. Ada orang di Makassar, seorang tukang becak. Dia berkata, sekalipun saya tukang becak, jangan coba-coba ya. Nah, ini sombong. Tuh ya. Tapi ada tukang becak yang bertobat. Dia bukan orang Kristen. Setelah dia bertobat, pendeta memberi nama dia Markus. Artinya hamba. Kamu ingat ya, kamu hamba Tuhan. Dia dipakai untuk bersihkan gereja. Dia dipakai untuk menjaga gedung gereja. Setia loh sampai akhir hidupnya. Dia tidak tinggalkan gereja. Dipakaikan baju sapam untuk jaga gereja. Setelah gereja berkembang, maka dia pakai baju sapam. Orang bukan Kristen. Ya. Istrinya mengidap penyakit kanker di kandungan dan tidak bisa ditolong. Dokter angkat tangan. Kalau kita manusia angkat tangan kepada Tuhan, Tuhan kasih turun dia punya tangan untuk tolong kita. Saya percaya. Ya. Ternyata ketika dia sudah tidak ada jalan, maka bukan kebetulan dia juga mengantarkan anak sekolah. Ini saya saksi lagi ya, perlu dalam khotbah itu harus saksi. Tidak boleh tidak ada kesaksian. Ya, kesaksian itu membangun. Ya. Jadi dia dalam keadaan bingung, tukang becak yang bawa anak sekolah, anaknya pendeta. Ini bukan kebetulan, Allah bekerja. Dia pergi ke gembala, tanya, istri saya seperti ini bagaimana lah? Ya, pendeta cuma doakan dalam nama Yesus. Ternyata yang tidak bisa disembuhkan dokter, disembuhkan oleh Tuhan lewat doa. Dengan iman. Jadi, dan mulailah mereka mengiring Tuhan. Saya sangat kenal kepada orang ini yang sudah almarhum. Saya kenal, anak-anak saya pun mengenal. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia tetap jadi hamba Tuhan melayani di gereja. 3
tinggalkan becaknya. Dan dia cuma hidup dari persembahan yang ada di dalam gereja. Banyak orang meninggalkan pelayanan untuk pekerjaannya. Tapi berbahagia orang yang meninggalkan pekerjaan duniawinya dan dipanggil Tuhan untuk melayani sebagai hamba Tuhan full time. Dan tidak lagi memikirkan urusan duniawinya. Ya. Kekayaan ini atau uang banyak itu sangat berbahaya kalau kita tidak punya kekuatan firman dan Roh Kudus dalam hidup. Sebab kekayaan ini membentuk karakter manusia. Ya. Dia membentuk karakter. Kita baca dulu 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Peringatkan orang yang beruang, orang yang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati. Jangan sombong. Dengan bertambahnya kekayaan, orang punya banyak uang, maka dia juga cenderung untuk menjadi tinggi hati. Artinya uang itu mempengaruhi karakter manusia. Lanjut. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Diingatkanlah oleh firman Tuhan yang kita baca dari Rasul Paulus menuliskan pada Timotius, bahwa jangan berharap pada kekayaan yang tidak menentu. Tadi saya katakan, uang tidak bisa menyembuhkan istri tukang beca itu. Sekalipun dia kasih dokter, dokter bilang aku tidak sanggup. Sederhana sekali, seorang hamba Tuhan doa, Tuhan tolong nyatakan mujizatmu, kuasamu, orang ini sembuh. Coba. Jadi jangan berharap pada kekayaan tidak menentu. Walaupun dia seorang orang kaya, dia bilang sama dokter, ini dokter, setengah hartaku kuberikan kepada engkau, asalkan suamiku itu bisa hidup. Dokter bilang saya tidak bisa loh. Jadi kekayaan uang itu terbatas gunanya. Hati-hati orang kaya yang diberkati banyak uang, jangan sombong. Ini karakter saudara, jangan dirubah. Dulu miskin, dulu sedikit hasilnya, dulu cuma pegawai biasa, sekarang sudah jadi miliuner. Lalu berubahlah gayanya dan sombongnya luar biasa. Hati-hati ya. Uang itu kekayaan tidak menentu. Pada waktu dunia lenyap semua itu. Mari kita baca lanjut. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Nah, kalau saudara diberkati, itu ada maksud Tuhan. Kalau Tuhan kasih uang banyak untuk engkau, perhatikan. Ada maksudnya Tuhan. Lanjut dibawa, baca. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang. Kalau saudara diberkati banyak uang, kaya, katakan tadi, berbuat kebajikan, berbuat baik, itu kau punya sarana itu. Tuhan lengkapi engkau bisa berbuat untuk apa? Terutama orang-orang yang sengsara, orang yang kurang. Itu maksudnya kita diberi kekayaan itu. Untuk apa? Untuk memuaskan diri sendiri. Mau makan satu hari 6 kali. Mau makan berlebihan? Tidak. Untuk apa kalau kasmu banyak, uangmu banyak, untuk apa? Untuk menolong orang-orang sengsara. Itu kebajikan namanya. Berbuat baik.
Jangan tinggi hati, jangan berharap kepada kekayaan yang tidak ada tentunya, nggak bisa dipegang. Ya, jangan berharap pada kekayaan yang tidak. Jadi menaruh percaya. Orang sombong tidak masuk surga. Orang tinggi hati itu tidak masuk surga. Dulu ada kesombongan dosa ini di surga ada. Tapi langsung dibuang keluar. Lucifer langsung enyah dari surga. Yang ikuti enyah juga dari surga. Coba. Jadi untuk menjadi tinggi hati gampang. Untuk menjadi rendah hati sulit luar biasa. Tapi tidak susah kalau kita mau belajar pada Tuhan Yesus. Aku lemah lembut, rendah hati. Punya banyak, diam-diam saja. Ya, berbuat kebajikan. Nanti uang tidak ada gunanya lagi. Loh, kalau saudara tidak gunakan sekarang untuk perbuatan kebajikan, nanti uang itu tidak ada gunanya. Uang itu bukan segala-galanya. Jadi jangan sombong. Ada waktunya uang tidak ada guna. Kita tidak bisa pakai itu uang untuk saya boleh hidup 100 tahun. Belum tentu. Ya. Jadi mari kita mengerti tentang uang ini. Jadi kalau punya uang, terima kasih Tuhan. Berarti Tuhan mau saya berbuat kebajikan. Ada banyak orang susah. Tabur. Ya, berbuat kebajikan. Ya. Jadi masuk surga jangan tinggi hati, tidak mungkin. Ya, orang kaya jangan juga hanya mengandalkan kekayaan. Ya, pastikan saudara bukan orang ini di akhir zaman ini. Saya bukan hamba uang, bilang sama Tuhan. Ayo, karena banyak kali orang tanpa sadar, Tuhan aku mau kaya tapi aku juga mau Tuhan. Dua-duanya. Pasti satu orang dia. Alkitab mengatakan tidak mungkin mengabdi dua Tuhan. Tak mungkin. Tuhan kalau kau kasih aku kekayaan maka aku juga, engkau juga Tuhanku. Aku hambamu. Nah, makanya sulit ya punya uang. Tapi semua orang mau kaya. Coba baca di Matius 6. Ya. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ya. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tidak dapat. Jadi jangan pikir kalau saya Tuhan berkati kaya, saya mengabdi pada Tuhan lebih dahulu nomor satu. Ini sulit. Orang yang punya itu agak sulit, tapi tidak sulit kalau mau. Mulai sekarang uangmu yang banyak bilang sama Tuhan untuk kebajikan, untuk menolong banyak orang, melakukan pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Apalagi kalau saudara tidak punya anak, tidak punya ahli waris. Kumpul untuk siapa? Untuk siapa? Tidak jarang orang punya uang kaya, anaknya malah saling membunuh. Ada orang seperti itu di tempat saya dulu, di Makassar. Orang kaya, bapaknya meninggal, anaknya bertengkar soal warisan. Kakak bunuh adik. Sampai sekarang mereka tidak waras. Stres karena tekanan, dia bunuh adiknya sendiri.
gara-gara rampas harta. Ya. Jadi hati-hati dengan kekayaan. Saya mau jadi orang kaya, saya mau jadi banyak uang. Uang, sampai tidur pun mimpi uang. Mimpi aku jadi orang kaya. Ternyata dia bangun dari tidur, dia tetap miskin. Cuma mimpi. Jadi pastikan saudara dan saya bukan seperti dikatakan 2 Timotius 3, zaman akhir. Orang menjadi hamba uang, mencintai diri sendiri. Saya tidak mau itu Tuhan, katakan sama Tuhan. Ya. Salomo itu raja yang penuh hikmat, menulis kitab Amsal, menulis kitab Kidung Agung, menulis kitab Pengkhotbah. Ketika dia menulis Pengkhotbah, dia sudah jadi raja yang tua, yang jatuh. Makanya Pengkhotbah dimulai dengan kata sia-sia. Hidup ini sia-sia. Saya percaya hidup ini berarti. Kalau memang kita berarti bagi Tuhan, tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Nah, kalau mau bilang sudah sia-sia, hidup ini semua sia-sia. Hidup ini semua sudah tidak ada harapan. Kenapa? Karena Salomo awalnya rendah hati, mengandalkan Tuhan. Ketika dia diangkat jadi raja, dia masih usia muda sekali. Dia berdoa, Tuhan beri saya hikmat bagaimana memimpin rakyat ini, bagaimana jadi raja yang menggantikan ayahnya Daud. Ya. Tuhan beri dia kekayaan juga walaupun dia tidak minta. Aku suka memberikan kamu apa yang kau tidak minta, yaitu apa? Umur panjang, kekayaan, sejahtera, dan hikmat terutama untuk menjadi raja. Sehingga dia tahu mana ibu asli, mana ibu yang palsu. Ketika ada 2 orang ibu datang dengan 1 bayi, perebutan bayi, Salomo diberi hikmat karena dia minta hikmat. Maka dia katakan, taruh di meja itu bayi. Ambilkan aku pedang. Aku akan belah jadi 2. Yang satu bagian kepala untuk ibu ini, yang bagian kaki untuk dia. Lalu berteriak menangis ibu yang asli, yang mengatakan, berikan saja anak itu, biar anak itu hidup. Salomo bilang, inilah ibu yang asli. Tidak menghendaki anaknya mati. Hari-hari ini banyak orang tua melihat anaknya mati, menuju kematian. Dia terlalu sibuk dengan urusan uang dan kekayaan. Kapan orang tua panggil anaknya baca Alkitab? Kapan orang tua kumpulkan anaknya, mari kita doa sama-sama, nyanyi sama-sama? Kebanyakan orang tua tidak melakukan itu. Terlalu sibuk untuk menggaruk keberhasilan, kesuksesan, kekayaan. Dia tidak tahu rahasianya. Sehingga banyak anak muda nanti di akhir zaman berontak pada orang tua. Tidak tahu berterima kasih kepada orang tua, terutama ibu yang sudah melahirkan dengan susah payah, mengandung 9 bulan 10 hari, melahirkan dengan sakit. Banyak anak-anak kurang ajar karena orang tua salah, tidak mengasuh, tidak memberi contoh teladan dalam ibadah, dalam hal apa. Kalau saya cuma bicara ini kan teori. Jadi khotbah itu yang baik harus diberikan kesaksian.
Saya kumpuli anak-anak, cucu. Saya paling senang kalau mereka baca Alkitab. Saya bawa mereka ke sekolah minggu. Saya didik mereka dari muda untuk jadi pengharapan kepada Tuhan. Dan mereka menyaksikan dengan mata. Dan mereka mengalami. Ini kesaksian. Bagaimana saya susun mereka dari sulung yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Ketika tidak ada makanan, saya sudah jadi hamba Tuhan. Dan saya memuji Tuhan. Tuhan beri saya kekuatan selama saya menyerahkan hidup. Kurang lebih sudah hampir 50 tahun, 40 tahun lebih. Tidak pernah saya kembali ke dunia saya. Ketika tidak ada uang, saya tidak kembali ke dunia saya. Saya bisa muter otak sebentar cari uang. Tapi saya mengingkari janjiku kepada Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan sampai seumur hidupku. Saya didik anak-anak. Ayo, Papa tidak ada uang. Kamu mau makan apa? Jadi dicari kesukaan waktu saya ada uang. Sate ayam, soto ayam yang di pojok itu di Makassar ada satu tempat makan itu yang paling enak di pojok jalan Gunung Salahutu namanya. Saya bilang oke, Papa belikan ya. Mana ada uang, saudara? Saya bilang ambil tempat untuk mengisi sup soto ayam. Istri saya bawa ke kaum wanita di gereja. Sementara menuju ke gereja bawa istri, saya simpang itu rantangnya, banyak pancinya sama jual sate. Bakarkan sate 30 tusuk ya. Ini kasih penuh dengan soto ayam ya, sop ayam ya. Nanti saya balik ambil ya. Saya cuma bawa istri ke situ ya. Coba. Sementara anak-anak sudah berdua tadi mau makan soto ayam. Apa yang saya ajari? Bukan teori iman. Prakteknya iman. Pengalaman iman dengan Tuhan. Pulang, belum ada uang. Saya pulang, naik. Belum ada. Sabar ya, Papa pi ambil Mama dulu ya. Sabar saudara. Pi ambil Mama. Istri sudah pulang kebaktian, saya lewat tempat sate ayam dan soto ayam. Belum bisa ambil saya punya pesanan. Belum ada uang. Begitu masuk rumah, anak-anak bilang, Papa mana soto ayamnya, kita sudah lapar. Masih kecil-kecil. Saya bilang, sabar ya, tunggu ya. Papa sekarang pi ambil, Mama dulu bawa pulang ya. Pintu digedor. Siapa yang gedor pintu ini ya? Ya Papa tolong lihat, ada tamu itu dulu ya. Lihat. Yang ketuk pintu pengerja di gereja, sampai hari sekarang masih hidup. Udah tahun lalu saya tanya dia, kamu ingat ya dulu kamu buat? Masih ingat Om. Kenapa kamu waktu itu kasih Om begitu banyak ya? Dia bilang saya disuruh Tuhan. Gimana saudara? Dia kata pintu, loh. Namanya Thomas, ngapain kamu malam-malam? Om, jangan tolak ini Om ya. Ini sedikit ini dari saya Om. Dipikir pengerja tuh. Coba,
pengerja. Ini uang ini. Mau makan saya butuh uang toh. Tapi hati-hati kalau sudah kebanyakan. Saya bilang, tak usah, ambil. Masa, saya tidak tega saya. Ini aslinya tidak tega, bukan pura-pura. Sekalipun saya tidak punya uang. Ini pengerja. Ternyata pemberian pengerja ini banyak, luar biasa. Zaman itu 25.000 itu banyaknya, luar biasa. Itu beli sopnya cuma berapa ribu. Kan Tuhan janji kepada kita, kalau hidup kita berharap bergantung pada Tuhan, berani meninggalkan kecintaan dunia, kecintaan uang, menjadi hamba Tuhan dan bukan hamba uang. Tuhan janji, aku pelihara hidupmu. Seringkali saya disuruh keluar rumah saya ketika saya duduk. John, lihat itu atas. Apa yang saya lihat? Burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, diberi makan. Apalagi kamu mencari hamba Tuhan. Mbak, saya keluar benar-benar begitu ada rasa. Saya keluar dari rumah, saya benar lihat. Oh iya Tuhan, terima kasih. Saya praktekkan itu, saya keluar dari rumah. Betul-betul saya lihat. Dan begitu kenyataannya, akhirnya saya ambil dengan berat hati. Terima kasih Thomas. Saya buka 25.000. Banyak itu. Bukan orang kaya. Kadang-kadang bukan burung cendrawasih, burung hong, tapi Tuhan kirim burung gagak. Saya bagi bayar, pulang Thomas. Saya bilang, anak-anak tunggu ya, Papa pi ambil. Sekarang suaranya mantap. Pi ambil soto ayam satenya. Pulang, anak-anak makan. Apa itu? Makanya mulai sekarang, apa yang kebutuhkan? Doa. Percaya firman Tuhan, baca Alkitab sampai hari ini. Yang paling tua, yang paling kecil, yang mencucu, semua baca Alkitab. Ketika Zoom, waktu COVID, Zoom semua, anak cucu, anak 5, cucu 10, menantu 5. Semua saya gilir, termasuk yang kecil. Yang kecil bacanya, kita tahu apa. Pelan-pelan, tidak apa-apa, 2 ayat saja kamu ya, disusung. Siapa yang baca, cucu yang mana baca doa. Jadi ajari mereka bergantung pada Tuhan, bukan bergantung pada kepintaran, bukan pada kekayaan, supaya tidak menjadi sombong. Salomo setelah banyak uangnya, apa yang dibuat? Istrinya banyak, 700 istri, 300 gundik. Yang akhirnya mengarahkan Salomo ini menjadi penyembah berhala. Di masa tuanya Salomo jatuh. Karena sudah diliputi begitu banyak kekayaan. Penghasilannya 666 talenta emas dalam 1 tahun. Angka 666 itu, saudara, bukan kebetulan. Karena 666 itu angkanya antikris. Jadi kalau orang sekarang ini sudah menjadi hambanya uang, budaknya uang, hati-hati. Engkau mengarah kepada 666. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. 666 talenta. Lanjut. Belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang. Ya, penghasilannya banyak. Akhirnya apa? Larinya keinginan daging.
keinginan mata, keangkuhan hidup. Mau diajari juga Salomo itu sudah tidak sama dulu, penuh hikmat, tidak. Akhirnya akhir hidupnya apa? Istri-istrinya mencondongkan Salomo untuk menyembah ilah berhala dari istri-istrinya. Hati-hati ya, makanya tadi saya katakan hindarilah 3 hal ini dalam dunia. Isinya dunia cuma itu 3. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Hindari itu. Ya, kalau kita diberkati Tuhan punya, terima kasih Tuhan. Ini semua adalah Engkau punya, bukan saya punya. Tuhan yang kasih. Tujuannya apa? Melakukan perkara kebajikan, berbuat baik, suka memberi. Kalau mau masuk surga, tidak boleh pilih 2. Tadi kan dikatakan Matius 6, sudah baca tuh ayat 24. Tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi memang masalah uang, kekayaan ini sangat-sangat sulit untuk orang bisa betul-betul terlepas. Saya kasih contoh. Ada seorang muda datang kepada Tuhan Yesus. Bagaimana aku bisa dapat hidup kekal? Kata Tuhan. Apa kata hukum Taurat? Oh, sudah saya lakukan. Hebat. Orang bisa melakukan 10 hukum itu luar biasa. Sebab Alkitab mengatakan jika orang bisa melakukan 9, 1 saja tidak, gagal semua. Tapi dia bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Lalu dia merasa ada sesuatu yang kurang. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan, kira-kira apa lagi yang kurang? Nah, Tuhan jawab apa? Jika engkau mau sempurna, sempurna. Perhatikan kata sempurna. Jual semua harta milikmu. Bagi kepada orang miskin, baru ikut aku. Coba, mau? Dia pergi dengan sedih. Ternyata ada orang begitu rohani, ya, tapi juga banyak uangnya. Dia pikir dia bisa, ya, tidak mengasihi ini uang. Susah, sulit. Ternyata dia tidak bisa. Aduh, sedihlah aku, pergilah. Tidak jadi ikut Tuhan. Akhirnya masuk surga atau tidak? Tidak. Ya. Itu pilihan. Apakah Tuhan tidak suka kita jadi kaya? Atau Tuhan tidak izinkan orang Kristen mau kaya? Tuhan izinkan kalau kita jadi kaya. Tuhan mau kita jadi kaya. Kaya juga dalam kebajikan. Abraham orang kaya kok. Ishak orang kaya. Bahkan Ishak itu diberkati saat kelaparan. Sampai dikatakan Ishak itu menabur di musim kelaparan dan dia diberkati makin hari makin kaya, makin hari makin kaya. Menabur menuai 100 kali lipat. Yakub kaya. Ya. Daud kaya. Ayub kaya. Tapi Ayub dilatih sama Tuhan, dibuktikan oleh Tuhan, dia tidak terikat dengan kekayaan. Sulit, sudah. Sulit. Ya. Jadi saya mau ingatkan saudara, uang itu membentuk karakter. Uang itu membawa kita kepada pilihan, Tuhan atau uang. Karakter diberkati tetap rendah hati atau sombong. Uang adalah saingan utama dari Yesus. Kamu tidak bisa mengabdi pada 2 Tuhan. Tuhan Allah dan Tuhan Mammon.
tidak dapat mengabdi dua tuan. Lalu bagaimana? Lebih baik saya orang miskin saja. Kalau saudara diberkati jadi orang kaya, praise Lord, terima kasih, puji Tuhan. Tadi kan saya sudah bilang, buat itu untuk kebajikan. Jemaat Laodikia, itu sampai mau dimuntahkan Tuhan. Karena Laodikia ini mengatakan, aku punya uang, aku kaya, aku tidak kekurangan. Tapi Tuhan berkata apa? Laodikia, kamu miskin, buta, telanjang. Sudah tidak ada kasih. Kasih yang membara tidak ada, dingin. Ayo, beli daripadaku emas yang sudah dimurnikan dalam api. Terpaksa Tuhan giring kita kadang-kadang melewati ujian. Markus 10 ayat 23. Ya. Ini bicara uang, hati-hati di akhir zaman. Ya. Termasuk saya, hati-hati, pendeta-pendeta, gembala-gembala. Ya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, ya. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Alangkah sukar orang beruang masuk surga. Aduh, kasihan. Berarti orang beruang ini semua ya jadi miskin lah, tidak punya uang. Injil Lukas pun tulis begitu, alangkah sukarnya orang beruang masuk surga. Lukas 18 ayat 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, ya. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi kalau dia mau, bisa. Ya, bisa. Makanya Tuhan melatih kita memberi, berbuat kebajikan. Di situ Tuhan latih. Sekarang jadi rame pendeta perpuluhan. Ini bukan perpuluhan yang bikin kaya, tidak. Persepuluhan itu firman Tuhan di dalam Maliaki 3 dan di dalam Ibrani disinggung. Ada orang memang menggaruk kekayaan. Jadi pendeta bukan hidup nafkah hidup yang sering kali saya katakan. Ada banyak kawan saya dokter yang kemudian jadi pendeta, tapi dia benar-benar jadi pendeta. Dia tinggalkan kedokterannya itu. Jadi dia tidak punya penghasilan dari dokter, tapi dia jadi pendeta, jadi gembala. Ini lain. Ada dokter, sudah berpenghasilan dokter, mahal lagi tarifnya, dia jadi pendeta. Ini jadi sandungan. Ada. Kalau saudara mau jadi pendeta, pendeta penuh. Tinggalkan semua. Ada dokter yang seperti itu. Ada dokter kepala rumah sakit, ahli bedah. Dia tinggalkan pekerjaannya. Semata-mata dia melayani Tuhan. Itu good, baik. Tapi ada dokter, masih praktek dokter, mungkin mahal lagi. Ya. Mungkin dah ampun lagi. Pasien datang, bayarannya sekian. Sementara dia jadi gembala, jadi pendeta. Rusaklah semua pendeta. Padahal tidak semua pendeta mata duitan. Tidak semua pendeta yang berbicara tentang persepuluhan itu ingin uang. Tapi Tuhan mengajar, melatih kepada orang yang punya uang, yang memiliki uang, baik banyak atau sedikit. Latihannya adalah
dari yang kecil, yang 1/10 itu. Kalau 1/10 kau tidak bisa beri, mana bisa kau beri semua yang 9/10? Mana mungkin kau bisa katakan semua ini jadi Tuhan punya. Lihat itu orang kaya, orang muda kaya, lari dia. Kalau kamu ingin sempurna, jual semua lalu ikut aku. Bisa? Tidak. Ini daya tariknya uang, apalagi zaman akhir ini. Kita baca sedikit itu ya, Matius 19. Ayat yang ke-16 mulai. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Ya. Hanya satu yang baik. Ya. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ya. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Perintah Yesus, yang mana? Ya. "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ya. Hormatilah ayahmu Hormati dan ibumu dan kasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ya. Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti." Sudah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Apa yang kurang? 10 hukum. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Terus? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Banyak harta. Itu kan buktinya uangnya. Ya, tidak dapat mengabdi 2 tuan. Uang itu ujiannya dia. Lalu Tuhan bilang lebih mudah seekor apa itu? Unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Tapi saya percaya orang kaya yang ada di sini semua masuk surga. Udah ada amin. Semua orang kaya di sini masuk surga. Aminnya cuma 1 orang yang kaya. Semua orang miskin pun masuk surga. Loh, lebih banyak. Jadi lebih akil, lebih banyak orang yang miskin. Nah, itu saudara. Ya. Alkitab berbicara tentang uang. Tuhan Yesus bicara tentang uang lebih banyak daripada bicara doa dan percaya. Saudara percaya? Ada seorang ahli Alkitab namanya James Sennett. Dia pelajari, dia hitung semua. Alkitab berbicara tentang uang itu 2350 ayat. Tuhan bicara tentang uang. Kenapa? Uang ini bisa menghalangi masuk surga. Sedangkan surga itu adalah satu kekekalan. Ikut Tuhan Yesus itu apa maksudnya? Supaya saya selamat, kekal, dapat hidup kekal. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada orang muda ini, kalau kamu hendak sempurna, kemana kita nanti? Ruang Maha Suci sempurna. Panggilan gereja semuanya adalah menjadi mempelai wanita Yesus. Ada di Ruang Maha Suci. Bukan menjadi apa tidak. Semua gereja, semua orang Kristen, panggilanmu adalah menjadi mempelai wanita Yesus. Makanya Laodikia dikatakan, kalau kamu mendengar ketukan saya dan kau buka pintu, aku masuk dan nanti engkau akan duduk bersanding bersama aku di atas satu tempat duduk pelaminan. Bayangkan orang yang sudah mau dimuntahkan, orang yang sudah merasa kaya, tidak kurang satu apapun, sombong, kasihnya sudah dingin, semuanya sudah suam-suam. Ke gereja pun aras-arasan, apa itu? Malas-malas. Coba dibilang sama dia, kalau kamu dengar suaraku, kalau saudara dengar suara Tuhan, hati-hati dengan uang. Hamba-hamba Tuhan hati-hati dengan uang. Maka saudara,
akan duduk di satu pelaminan seperti Laodikia. Aku akan dudukkan kamu di atas tahtaku. So, saya baca itu di Wahyu pasal 3. Jemaat Laodikia bobrok sudah, tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan panggil supaya dengar suara saya, supaya saudara dan saya dengar keadaan manusia akhir zaman, cinta uang, cinta diri sendiri. Ini yang Tuhan tidak mau. Karena itu saya hari ini ikuti suara Tuhan dalam hati saya. Dari minggu-minggu lalu Tuhan katakan bicara tentang uang, bicara tentang keadaan manusia akhir zaman, karena engkau dan saya ada di akhir zaman. Jangan masuk di zaman antikris. Mari kita inginkan Tuhan, penuhi saya dengan Roh Kudus yang limpah itu. Terbangkan aku ke padang gurun, angkat aku Tuhan sebelum malapetaka antikris itu, supaya aku jauh dari mata ular. Saya mau bilang sekali lagi, panggilan gereja jadi mempelai wanita. Saudara mau? Mau? Yang mau mana? Angkat tangan dah. Malu-malu kasih keluar suara. Mau? Nah, kalau di dunia saja saudara tidak bisa ikut Tuhan seminggu 3 kali, ibadah doa, ibadah pendalaman Alkitab, suka baca Alkitab, soalnya nanti ketipu. Sungguh betapa pentingnya membaca Alkitab. Nanti setan itu mengubah Alkitab, dipotong sini, dipotong sana. Karena percaya nanti ada timbul Alkitab yang sederhana, cuma ini saja, dan sana dipotong, yang dibuang. Saya mau katakan, tidak ada satu nokta, satu kata yang dihilangkan Tuhan. Langit dan bumi lenyap, firman Allah kekal sampai selamanya. Hati-hati, termasuk masalah uang. Jadi orang ini akhirnya tidak ikut Tuhan, tidak sempurna. Sempurna itu terlepas dari uang. Jadi mempelai wanita, oh senang sekali. Panggilan gereja 2350 ayat soal uang. Saudara belajar, cari, teliti, betul tidak James Sennett? 500 ayat Tuhan bicara tentang doa. 500 ayat Tuhan berbicara tentang iman. 2350 ayat Tuhan ingatkan kita mengenai uang. Uang itu saingannya Tuhan. Saingan. Kamu tidak bisa menyembah Allah dan menyembah Mammon. Harus pilih salah satu. Berbahagia orang yang tidak terikat uang walaupun banyak uangnya. Tapi saya bicara persembahan dan persembahan persepuluhan, tidak inginkan uang saudara. Saya ingin saudara melakukan perintah Tuhan. Ya, dan mengalami apa yang Tuhan katakan. Oh, tapi dia orang miskin dibebaskan toh. Tidak, saudara. Janda yang memberi 2 peser masuk di peti persembahan. Janda miskin ini memberi lebih banyak dari setiap orang kaya yang masukkan di dalam. Tuhan tidak membebaskan orang janda. Saya teringat, saya pernah baca bukunya pendeta Cho Yong-gi almarhum dari Korea. Pendeta Cho Yong-gi yang kemudian diberkati Tuhan. Dari seorang pemuda umur 18. Dokter bilang sisa 3 bulan, Cho. TBC paru-paru sampai sudah berlobang seperti sarang tawon. Dokter bilang 3 bulan, anak muda, silakan buat saja apa yang kau mau senang. Sisa 3 bulan toh. TBC paru-paru, lobang-lobang seperti sarang lebah. Cho Yong-gi yang masih muda ini teriak keluar, pergi ke kuilnya, ke kelentengnya, sembahyang terus itu sampai dia putus asa, sampai dia keluar ke tanah lapang. Dia berteriak, kalau memang ada Tuhan itu yang saya selalu
sembah. Nyatakan, sembuhkan saya. Saya akan jadi hamba-Mu. Dan betul, zaman itu tidak ada orang bisa sembuhkan penyakit. Sekarang TBC gampang diobati. Dulu tidak ada. Tinggal tunggu mati. Sembuh, sehat. Kemudian beliau dipakai Tuhan memenangkan Korea Selatan. Banyak gereja dibuka, banyak orang Kristen. Jaga apinya Yesus tetap menyala. Api Roh Kudus, api Pentakosta. Cinta yang mula-mula. Hanya Pendeta Cho sembuh, meninggal berapa tahun lalu, usia 86. Dia mengabdikan hidup. Datang orang janda miskin, punya beras, dapat beras dermaan orang 10 kilo. Satu kilo dibawa ke Pendeta Cho. Pendeta Cho bilang, aku tidak mau ambil Tuhan. Miskin dia. Dia janda miskin, aku tidak mau ambil. Cuma 10 kilo. Yang kasih 1 kilo, Pak. 1 kilo ini saya kembalikan. Tuhan bilang, siapa kamu ini Cho Yonggi? Siapa Cho Yonggi yang membatalkan hukumku, firmanku? Ambil itu 1 kilo. Dia melaksanakan perintah Tuhan. Dan janda itu diberkati, dipelihara Tuhan. Dan Cho Yonggi mulai belajar tahu. Alangkah sukarnya orang kaya masuk, tapi jangan pikir orang miskin lenggang kangkung masuk. Hati-hati uang. Tuhan menolong kita. Mari kita bangkit berdiri. Tutup mata dulu. Renungkan. Semua orang butuh uang. Kenapa ada demonstrasi dari buruh-buruh, pegawai-pegawai ingin lebih? Kenapa ada orang korupsi, koruptor ingin lebih? Dia tidak tahu mengucap syukur untuk apa yang dia punya. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah. Ingatkan kami. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
menyenangkan hatimu. Siapa mau mengasihi Tuhan? Baiklah ya, menyanyikan dari hati. Tuhan tahu hati saya. Tuhan kenal siapa saya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku mengasihi kaum wanita, Engkau Yesus. nyanyi Dengan dari hatimu segenap hatiku, seperti Maria. aku mengasihi Haleluya. Oh, Yesus. Dengan segenap jiwaku, renungkan firman Allah siang malam, tegak janji Tuhan dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hatimu. Tutup matamu, buka mata hatimu. Apakah hatimu berisi kasih kepada Tuhan? Atau kasih kepada dunia? Apakah hatimu berisi kasih kepada Allah atau kepada kasih kepada Mammon? Oh, haleluya, haleluya. Biarkan Tuhan bekerja. Ya, biarkan Tuhan bekerja. Ya, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Oh, Rabaya Rabasha. Haleluya. Mari menyembah Dia. Dia mau menyembah Dia yang tidak terikat dengan dunia dan kekayaan dunia. Haleluya, haleluya. Rabasha, Rabaya Rabasha, Rabaya Rabasha. Oh, ini aku Tuhan. Katakan, ini aku Tuhan. Aku mengasihi-Mu. Bukan karena saya tidak punya uang, tapi memang sekalipun aku punya uang, aku mau mengasihi Tuhan. Orang muda, perhatikan ibadahmu. Perhatikan apa yang memang kewajibanmu untuk kau lakukan. Haleluya. Orang tua jangan terlalu sibuk. Untuk apa anak itu diberikan pada engkau? Supaya anak-anak itu nanti anak-anak kerajaan masuk surga. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ibu-ibu, kenapa engkau melahirkan susah payah, sakit? Lalu di mana anak-anakmu berada? Di mana anakmu?
Kenapa anak-anak zaman akhir berontak pada orang tua? Karena tidak berperannya ayah dan ibu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita diajar bersyukur dengan apa yang ada, bukan mengingini apa yang tidak ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Jangan usahamu, pekerjaanmu, sampai pun pelayananmu menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini, siang ini, sampai selamanya, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Jadilah berkat dimanapun saudara berada. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus Kristus. Terima berkat sama-sama, katakan amin.